Halo teman-teman, welcome, selamat datang. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Kita lakukan lagi general reading. Ya, ini general reading dari pembacaan kartu. Nggak perlu repot-repot untuk mencocokkan situasi ini dengan dirimu teman-teman ya, karena ini adalah cerita kehidupan. Temanya sungguh plot twist. Dia yang berbuat, lah kok dia juga yang menuainya. Dia yang berbuat, dia juga yang menuainya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Ada seseorang dengan tujuan tertentu melakukan hal tertentu yang ditujukan pada dirimu. Tetapi sungguh plot twist. Ternyata ini seperti berbanding terbalik gitu. Ini seperti senjata makan tuan. Ya, kita lihat. Hal plot twist apa yang dia perbuat yang ditujukan ke kamu tapi justru mengenai dirinya sendiri. Ambil yang bermanfaatnya saja dari pembacaan ini. Kamu bisa tulis komentarnya, ramaikan di situ. Kamu nonton sambil apa nih? Entah pagi, siang, sore, malam, dini hari, petang hari. Silakan. Lagi baring-baring, lagi santai, lagi istirahat kerja, ada yang sambil masak, ngurusin cucian, ngurusin anak, atau apapun lah. Kamu bisa ramaikan di kolom komentar, ya teman-teman. Dia yang berbuat, dia juga yang harus menuainya. Kita akan coba lihat energi dari orang ini, Dia yang berbuat sesuatu dan dialamatkan kepadamu. Ini adalah energi hurufnya dulu yang kita ambil ya. Huruf di namanya dia. Ini bisa energi siapa saja teman-teman, jadi kamu sesuaikan sendiri situasi dan kondisinya. Kalau kamu ingin hanya energi kamu saja yang ketarik sama saya, kamu bisa ambil personal reading berbayar. Tinggal chat saja ke WhatsApp admin, ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih ya teman-teman. Oke, kalau kamu terkoneksi dengan seseorang yang dinamanya mengandung huruf Q, huruf P, huruf F, Fanta, huruf V, lalu juga huruf U, huruf I. Kamu juga terkoneksi dengan seseorang yang mengandung huruf S, L di namanya dia, huruf J, huruf E, lalu juga ada huruf K. Seseorang yang kamu kenal namanya mengandung huruf N, mengandung huruf A, dan mengandung huruf C. Siapa tahu yang kebaca di sini adalah energinya dia. Sekarang kita akan coba lihat apa sih yang dia lakukan padamu. Ya, apa yang dia lakukan padamu? Apa yang dia tujukan? Perlakuan seperti apa sebenarnya? Kita lihat perlakuan seperti apa yang dia lakukan sama kamu. Kita lihat dulu. Dia menghasut di sini teman-teman. Jadi dia sepertinya banyak memberikan informasi-informasi palsu, kabar-kabar hoax, membuat kamu jadi bingung. Jadi dia seperti menghasut, mempengaruhi dirimu. Ini sengaja dia lakukan teman-teman ya. Ini sengaja dia lakukan. Karena dia yang berbuat. Dan saya lihat di sini dia memperkeruh suasana. Dia sengaja memperkeruh suasana. Ketika kamu butuh teman curhat, ya kan? Ketika kamu butuh teman curhat, bukannya dia itu malah memberikan saran, masukan, tapi dia justru di sini menyalahkan, ya kan? Kemudian selain menyalahkan, saya lihat di sini dia juga sengaja melakukan itu untuk memperkeruh pikiran kamu. Selanjutnya saya lihat di sini. Oke, sesuatu yang dia lakukan ini sepertinya agak keras ya. Dia mungkin ngebentak kamu, nyala-nyalain kamu, dan terus berteriak, bicara dengan keras. Apakah ada beberapa di antara kamu yang menerima abusive atau KDRT misalnya? Entahlah, tetapi intuisi saya mengatakan beberapa di antara kamu mengalami hal itu. Saya lihat di sini, dia tidak mengizinkan atau dia nggak suka kalau kamu ini bergerak maju. Ya kamu itu harus tetap
katro, kamu itu harus tetap tradisional, konvensional. Zaman teknologi, kamu sekarang itu dibeliin handphone ya bukan handphone yang sesuai dengan zaman sekarang, tapi justru kamu dibelikan sesuatu yang sangat standar ya. Zaman dulu banget gitu, handphonenya jadul. Misalnya begitu, dia tidak mengizinkan kamu. Oke, apalagi yang dia lakukan? Saya merasakan di sini selain dia menyalahkan kamu, dia juga mengatakan bahwa kamu penyebab semua ini terjadi. Oke, saya melihat di sini dia mengatakan kalau dia kecewa sama kamu. Tapi ini justru apa ya? Memang sengaja dia lakukan. Ya. Apa yang dia katakan di depan kamu itu tidak sama dengan apa yang dia katakan di belakang kamu. Sesuaikan kalau ini memang energi pertemanan ya, teman-teman. Saya lihat ini adalah sebuah pertemanan yang tidak sehat, gitu. Toxic person. Tapi dia berbuat itu loh sama kamu selama ini. Atau mungkin dia berbuat hal ini kepada seseorang yang kamu kenal selama ini. Tapi plot twist. Mungkin dia tidak suka kalau kamu sukses, kamu berhasil. Ya, orang yang terkoneksi sama dia ini bisa mengalami kemajuan, berprogres gitu. Enggak, dia nggak suka itu. Dia yang berbuat, dia juga yang menuainya. Kita akan coba lihat. Setelah kita tahu perbuatannya dia, sebenarnya apa yang dia cegah? Sebuah pembelajaran. Kalau misalnya ini energi kamu ya, kita analogikan ini adalah energi kamu, bukan energi orang lain. Di sini kamu berusaha untuk mengembangkan bisnis, punya usaha baru, merintis karir, mencari pengalaman baru. Nah di sini dia mencegah. Dia nggak mau itu kamu dapatkan. Enak aja kata dia. Nggak boleh ada yang lebih dari dia. Semuanya harus ada di bawahnya dia. Selanjutnya saya melihat di sini dia juga sengaja untuk menekan kamu. Karena dia tahu titik lemahnya kamu di mana. Ketika kamu ditekan, kamu nggak akan bisa mikir gitu loh. Padahal kalau saya boleh bilang teman-teman, saat kamu shimmering, saat kamu bersinar ya, seandainya kamu tidak menuruti apa yang dia katakan, maka dia yang akan cemas, dia yang akan takut, dia yang akan tertekan, gitu. Dia yang akan merasa struggle buat mengalahkan kamu. Karena sebenarnya di sini kalau yang saya lihat, kamu punya kekuatan lebih baik daripada dia. Nah, ini dia. Ya, saya melihat ini hubungan pertemanan sih, tapi pertemanan ini nggak sehat. Ini adalah sebuah kedekatan yang nggak baik lah. Kedekatan yang terlalu dekat, ya kan? Tapi kemudian akhirnya secara mental sebenarnya kamu ini bukan dilarang, tetapi lebih kepada dicegah agar tidak melebihi dia. Sungguh plot twist. Orang ini nggak suka kalau ada orang, khususnya kamu, lebih dari dia. Maka dia akan berusaha untuk mencegah hal-hal yang bisa membuat kamu berkembang, berprogres, bertransformasi. Jangankan bertransformasi, untuk kamu dapat pengalaman baru aja, untuk kamu merintis sesuatu yang baru aja, dia udah menghujani kamu dengan hal-hal yang ya seperti menakut-nakuti gitu. Dia yang berbuat seperti ini, dia juga yang menuainya. Kita lihat hasil akhirnya teman-teman ya. Apa yang akhirnya dia tuai dengan setelah dia melakukan ini kepadamu? Apa yang akhirnya dia tuai? Oh, saya lihat kehidupannya dia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saya rasakan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia. Dia menuai hal yang sangat tidak terduga. Oke, pada saat dia mencegah kamu untuk sukses berkembang, dia kan pengen berkembang, berubah, dan ingin lebih dari segala-galanya gitu kan. Saya lihat
orang ini semakin mengasah energinya yang manipulatif. Tetapi saya melihat dengan energi manipulatifnya dia yang semakin kuat, semakin kenceng, ada hal yang dia tuai, teman-teman. Apa tuh yang dia tuai? Saya melihat rasa sakit ya. Rasa sakit. Mungkin tiba-tiba dia kena penyakit tertentu. Saya nggak tahu nih. Tapi dia sakit di sini. Yang awalnya dia tuh berapi-api, dia seolah-olah nggak mau dikalahkan sama kamu kan? Nah, dia berlomba-lomba, dia di sini seperti hidupnya seperti perlombaan, teman-teman. Nah, ketika dia melakukan itu, ya, ternyata ada hal yang mengalahkan dia, yaitu soal kesehatan. Oke. Apa yang dia tuai? Di sini ada kartu Judgment, di mana ini adalah sebuah karma. Sebenarnya, kalau saya boleh bilang, di sini kan dia mengejar kesuksesan ya. Dia mengejar pencapaian. Dia nggak mau ada yang lebih dari dia. Dia seperti mengejar validasi atau pengakuan dari orang lain gitu loh. Selain dia dikalahkan dengan masalah kesehatan di sini, saya rasakan juga di sini karmanya dia adalah sebuah kebenaran yang terungkap. Ada ketidakjujurannya dia, bukan pada dirimu, mungkin kepada orang lain, karena dia kan energinya manipulatif cukup kuat. Mungkin kepada orang lain dia juga berbuat seperti itu, tetapi itu justru menjadi sesuatu yang terbuka, diketahui oleh masyarakat secara luas, gitu, tentang kecurangan-kecurangan yang selama ini dia lakukan. Tuh kan, ada gosip, ada perbincangan-perbincangan gak enak di luar sana tentang dia yang curang, tentang dia yang berbuat tidak tulus, tentang dia yang suka menjatuhkan orang lain. Ini banyak musuhnya loh orang ini, karena saya melihat apapun yang dia lakukan kepada kamu teman-teman, atau kepada orang yang kamu kenal gitu ya, orang ini juga melakukan hal yang sama pada orang lain gitu. Jadi di sini dia menuai karmanya sendiri. Dia mendapat efek dari kebohongannya dia, mendapat efek dari manipulatifnya dia. Banyak musuhnya. Karena kan cara dia ini bisa dibilang sangat halus ya, berteman, bersahabat, seolah-olah memberi dukungan, tapi padahal nakut-nakutin gitu, bukan memberikan support. Tapi pada akhirnya, banyak orang-orang yang mungkin kecewa nih dengan dia. Kecewa, dan satu persatu akhirnya bicara, speak up. Nah, ketika itu terbongkar, ketika itu terjadi, banyak musuhnya dia, banyak yang gak suka sama dia. Akhirnya apa? Energinya The Hangman. Dia kesepian. Akhirnya dia gak ada teman. Akhirnya dia gak ada yang mendukung. Kehidupannya dia juga stuck begitu aja. Karena permainan halusnya ini menuai sesuatu yang juga berdampak. Selain pada kesehatannya dia, selain pada kebohongan-kebohongannya dia yang terbongkar, trik-triknya, kelicikannya untuk mencapai kesuksesan, banyak omongan-omongan di luar sana juga yang bisa kamu jadikan apa ya, sebagai informasi tambahan tentang orang ini gitu loh. Banyak yang nggak suka ya, banyak yang kontra sama ini orang, dan dia sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat. Hasil akhirnya seperti ini. Ini yang akan dia tuai pada akhirnya. Sungguh plot twist ya. Baik, teman-teman, saya harapkan kamu bijak dalam menyikapi setiap readingan di sini karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Saya merasakan untuk energi zodiak di sini ada sebagian dari energinya Sagittarius, ada Capricorn, ada Leo, ada Libra, ada Aries. Selanjutnya ada Pisces. Jadi Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, dan juga ada Capricorn. Itu untuk energinya yang kebaca di sini. Ambil yang positifnya, kasih jempol ke atas, sekalian apresiasi super thanks. Kita ketemu di personal reading berbayar ya. Bye-bye.